Silakan menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa beri like, komen, dan juga subscribe bagi yang belum subscribe. Jangan lupa tekan loncengnya. Hey, selamat datang di channel YouTube saya Indra Hermarita. Di channel YouTube saya terdapat motivasi, cover lagu, materi bahasa Indonesia, dan juga sastra. Jangan ada spam di antara kita ya. Mohon terlebih dahulu tonton video saya 3 menit. Klik like, beri komentar sesuai isi video, dan juga tekan subscribe. Tekan tombol loncengnya juga ya, dan tonton videonya sampai selesai. Salam persahabatan, paket lengkap terjamin. Mari jalin silaturahmi dan jalin persahabatan sampai melalui banyak hari. Terima kasih. Dalam video ini akan membahas mengenai materi bahasa Indonesia, teks negosiasi. Para pembelajar diharapkan mampu merumuskan ciri negosiasi, menjelaskan cara penyampaian pengajuan dan penawaran, serta menjelaskan syarat tercapainya persetujuan. Pengertian negosiasi. Negosiasi merupakan proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak, kelompok atau organisasi, dan pihak kelompok atau organisasi lainnya. Tujuan negosiasi. Tujuan negosiasi adalah mengatasi atau menyesuaikan perbedaan, memperoleh sesuatu dari pihak lain yang tidak dapat dipaksakan, mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak untuk melakukan transaksi atau menyelesaikan sengketa atau perselisihan pendapat. Unsur-unsur pembangun teks negosiasi. Unsur-unsur pembangun teks negosiasi. Yang pertama, partisipan. Partisipan biasanya pihak yang menyampaikan pengajuan dan yang menawar. Pada beberapa negosiasi, untuk memecahkan konflik atau pertikaian, ada partisipan ketiga yang berperan sebagai perantara, penengah, atau pemandu. 2. Adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Biasanya ada pihak pertama dan pihak kedua. 3. Ada pengajuan dan penawaran. Antara pihak 1 dan pihak 2 saling mengajukan untuk kepentingan masing-masing dan disepakati untuk hasil akhirnya. 4. Ada kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Ketika tidak tercapai kesepakatan, berarti tidak terjadi negosiasi. Cara melakukan pengajuan dan penawaran. Cara melakukan pengajuan dan penawaran adalah menyampaikan pengajuan maupun penawaran dengan bersikap sopan, tidak menekan pihak lain, saling menguntungkan, dan disertai dengan alasan yang tepat. Bentuk-bentuk teks negosiasi. Teks negosiasi dapat ditemukan dalam bentuk dialog atau drama, kemudian gabungan antara narasi dan dialog seperti pada cerpen, serta pada surat penawaran dan permintaan barang. Contoh-contoh teks negosiasi. Perhatikan contoh teks 1. Pembeli, berapa harga sekilo mangga ini bang? Penjual, 30.000 bu, murah. Pembeli, boleh kurangkan bang? Penjual, belum boleh bu, barangnya bagus loh bu, ini bukan karbitan, matang pohon. Pembeli,
Iya bang, tapi harganya boleh kurang kan bang? Kan lagi musim bang, 20.000 saja ya. Penjual, belum boleh bu. 28.000 ya bu, biar saya dapat untung bu. Pembeli, baiklah saya boleh pilih sendiri kan bang? Penjual, asal jangan pilih yang besar-besar bu, nanti saya bisa rugi. Pembeli, iya bang, yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Penjual, saya jamin bu, kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Pembeli, baiklah saya ambil 3 kilo ya pak. Akhirnya penjual mempersilahkan pembeli untuk memilih dan menimbang sendiri mangga yang dibelinya. Pada teks 1 merupakan contoh teks negosiasi dalam bentuk dialog atau drama. Selanjutnya, untuk teks 2 ini merupakan contoh teks negosiasi gabungan antara narasi dan dialog seperti pada cerpen, dan kalian boleh menyimaknya. Selanjutnya, contoh teks negosiasi dalam bentuk surat penawaran dan permintaan barang. Kalian perhatikan ya. Selanjutnya, struktur teks negosiasi. Struktur teks negosiasi. Yang pertama, orientasi. 2, pengajuan. 3, penawaran. Dan 4, persetujuan. Cara menganalisis teks negosiasi. Untuk para pembelajar, Bu Indra mohon silakan mencermati contoh analisis struktur teks negosiasi berikut. Dari contoh teks negosiasi dan juga cara menganalisis teks negosiasi, Bu Indra harapkan para pembelajar dapat menyusun teks negosiasi dalam bentuk dialog dan dapat pula menganalisis struktur teks negosiasi yang kalian buat tersebut. Setelah para pembelajar menyimak video ini, diharapkan dapat mengetahui pengertian negosiasi, tujuan negosiasi, unsur-unsur pembangun teks negosiasi, mengetahui contoh-contoh teks negosiasi, dan juga dapat menganalisis teks negosiasi. Para pembelajar dapat menemukan bentuk-bentuk teks negosiasi dalam bentuk dialog atau drama, gabungan antara narasi dan dialog seperti pada cerpen, serta pada surat penawaran dan permintaan barang. Mohon perhatikan contoh-contoh dalam video ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa. Tangan. Terima kasih
kasih telah menyimak video ini.